Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih kesempatan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan pemilihan rutin. Sholawat serta salam kita ditujukan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah, Nabi kita. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah, telah hadir di hadapan kita Bapak pokok yang akan mengisi pengajian pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kepada Bapak Ustaz Haji Pokok dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ila qiyamis sa'ah wa ba'd. Akhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan kesehatan. Dan pada kesempatan yang baik ini pula kita tak lupa selalu memanjatkan salawat dan salam atas junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah menghabiskan seluruh waktunya dari sejak diutusnya beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk membimbing manusia semuanya kepada tauhid dan kepada sunnah, dan membawa mereka, mengajak menyeru mereka kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mengikuti jejak beliau dan mentaati semua perintah beliau dan telah dikumpulkan bersama beliau di bawah panji beliau di yaumul mahsyar insyaallah. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini, yang sangat singkat waktu ini, kita manfaatkan untuk berbicara tentang sholat. Disebutkan artinya mungkin dalam flyer, saya belum lihat flyernya, tapi kalau tidak salah judulnya ya, judulnya tentang bahaya meninggalkan sholat. Sholat itu adalah tiang agama, dan sholat itulah yang memisahkan antara seseorang itu mukmin atau dia kafir, atau mukmin atau dia musyrik, membedakan antara kufur dan iman. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "Inna bainal rajul wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Suatu sabda Nabi SAW yang sahih ini saja sangat keras sekali peringatan beliau bahwa sesungguhnya seseorang antara kufur atau kesyirikan itu adalah, antara diri seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Maknanya orang yang meninggalkan sholat maka dia keluar daripada iman dan Islamnya. Rasulullah SAW juga bersabda di dalam hadis yang sahih pula, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi mengatakan
dalam Sahihnya, demikian pula Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafara. Bahwa al-ahdu, perjanjian antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, perjanjian pembatas pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Ini juga hadis yang sangat kuat menegaskan bahwa meninggalkan sholat tanpa alasan seperti karena ketiduran atau lupa atau karena pingsan, maka yang demikian ini bisa menyebabkan seseorang itu terjatuh kepada kufurnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beliau pernah berkata, la hadza fil Islam liman taraka fi shalah. Tidak ada bagian dari seseorang itu dari Islam. Artinya dia tidak sedikit pun memiliki bagian dari Islamnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat adalah sesuatu yang sangat agung. Bahkan sesungguhnya hakikat ibadah kita itu terletak di dalam ibadah kita, muamalah kita dengan Allah terletak di dalam sholat. Satu-satunya ibadah yang secara langsung kita beribadah kepada Allah itu adalah sholat. Pada saat itu kita betul-betul menghadapkan diri kepada Allah, dan itu kita lakukan sehari 5 kali minimal yang fardunya, belum dengan yang sunnah-sunnahnya. Dan di saat itu seseorang itu ia menghadapkan dirinya kepada Allah dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Abdullah ibnu Syaqiq rahimahullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun illa shalah. Kata Abdullah ibnu Syaqiq, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya mereka mayoritas dan seluruhnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memandang suatu amalan, la yarawna minal a'mal syai'an, tidak memandang sesuatu dari amalan-amalan yang dikerjakan oleh seseorang, tarkuhu kufrun, yang ketika seseorang itu meninggalkannya dipandang kufur. Mereka tidak melihat adanya satu amalan yang ketika mereka meninggalkannya dipandang kufur selain daripada sholat. Maknanya dari puasa, haji, menunaikan zakat, ini amalan-amalan yang ketika ditinggalkannya para sahabat tidak sepenuhnya sepakat itu kufur, meskipun sebagian mereka ada memandang kufur. Tetapi di dalam masalah sholat, maka mereka semua sepakat, siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, barang siapa man taraka sholata faqad kafar. Hadis riwayat Imam diriwayatkan oleh Imam Marwazi di dalam Ta'dimu Qadri Shalah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka sungguh dia telah kufur, telah kafir. Wal'iyadu billahi minal kufri, kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kekafiran. Dan Imam Al-Mundhiri juga meriwayatkan hal ini di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, man lam yusalli fahuwa kafir. Man lam yusalli fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak sholat maka dia telah kafir. Hadis riwayat asal riwayat Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Al-Mundhiri di dalam Targhib dan Tarhib. Dan hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, dan ini tidak lagi ada samaran di dalam hukumnya bahwa mereka dihukumi kafir ketika orang itu meninggalkan sholat secara total. Kemudian bagaimana dengan mereka yang meninggalkannya kadang-kadang, atau mereka ini yang kadang-kadang meninggalkannya karena malas. Dia sholat, akan tapi dia malas di dalam mengerjakan sholatnya, sehingga dia menangguhkan waktu sholatnya sampai akhirnya keluar dari waktunya. Nanti sedikit
pagi sampai akhirnya masuk maghrib dan dia belum mengerjakan sholat asarnya. Demikian pula dengan waktu subuhnya atau waktu maghribnya atau seluruh waktunya itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam dengan al-wail, yaitu kecelakaan di akhirat, atau ada menyebutkan dengan neraka wail. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni menyebutkan di dalam surat Al-Ma'un dalam ayat keempat dan kelima, fawailun lil musallin, maka neraka waillah, yaitu neraka satu tempat di dalam neraka jahanam, itu namanya satu lembah di dalam neraka jahanam namanya wail menurut sebagian mufassir. Fawailun lil musallin, maka neraka waillah bagi orang yang sholat. Mereka sholat tapi diancam dengan neraka wail. Tidak berhenti di sini ayat ini, yaitu disambung dengan ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang dari mengerjakan sholat itu lalai. Di sini kalau seandainya itu disebutkan oleh Allah fi sholatihim, maka kebanyakan kita akan kena. Kalau fi sholatihim, alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang lengah lalai di dalam sholatnya, hilang kehusyuannya sejenak saja, kita kena ayat ini kalau seandainya menggunakan huruf fi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kadar kemampuan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni menyebutkannya an sholatihim, yaitu orang yang menunda-nunda sholatnya sampai habis waktunya kemudian mengerjakan di luar waktunya. Itu makna sahur. Meskipun sebagian mufassir mengartikan an sholatihim yakni dimakna fi sholatihim, sebagian mufassir mengartikan an sholatihim di sini diartikan dengan fi sholatihim. Tapi di sini makna fi sholatihim, mereka yang lengah lalai dari mengerjakan sholatnya, yaitu seperti orang yang sholatnya tergesa-gesa. Oleh sholat tergesa-gesa, nanti kita sambung di bahasan ini sesudah insya Allah. Kemudian bagaimana seorang muslim kewajiban untuk menunaikan sholat? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, maka mengabaikannya adalah merupakan kemaksiatan. Dan tadi bahwa mengabaikannya sampai meninggalkannya meskipun satu kali, Imam Ahmad Ibn Hanbal memandang dia meninggalkan sholat sengaja atau dia kafir. Meskipun dia masih sholat di akhir waktu, tapi dia meninggalkan, dia telah kafir sampai dia bertaubat. Karena sesungguhnya tidak ada ibadah yang diberikan penekanan wajibnya di dalam syariat ini seperti sholat. Orang puasa kalau safar boleh berbuka meskipun mengqadha. Orang yang sakit ketika berpuasa boleh mengqadha. Dan kadang pada orang yang sakitnya sudah sakit menua yang tidak ada obatnya, maka dia tidak diwajibkan sholat selain membayar fidyah. Membayar zakat hanya bagi mereka yang telah memiliki harta sampai nisab dan haul. Bagi orang yang haji, pada sholat ibadah haji ataupun umroh, hanya bagi yang istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan untuk bisa sampai ke sana. Tapi sholat tidak ada ruang bagi seseorang untuk meninggalkannya dengan sengaja dalam kondisi apapun. Keringanan yang diberikan Allah pada sholat, ketika seseorang tidak bisa berdiri, dia diperintahkan sholatnya dengan duduk. Dan ketika dia tidak bisa mengerjakan dengan duduk, diperintahkannya dengan berbaring. Berbaring pun kondisinya ketika dia sudah tidak bisa bergerak, maka dengan hatinya dan atau dengan lisannya saja, sambil dengan isyarat, yaitu isyarat matanya, takbir, dan dia mengingati dari mulai takbir sampai dengan salamnya.
Jadi tidak ada kecuali orang yang kehilangan akalnya, seperti sudah pikun dan sudah tidak mengenali waktu, dan sudah tidak lagi kadang ada orang sudah tidak tahu lagi bacaannya. Baca Fatihah tidak selesai, baca rukuk dalam bacaan rukuk dia juga bingung, mencampur atau berbolak-balik antara rukuk dengan bacaan sujudnya atau bacaan iktidalnya. Maka orang kondisi seperti ini sudah kehilangan akalnya, maka tidak ada kewajiban untuk sholat. Karena wajib sholat itu selain al-Islam, dia harus seorang muslim, kemudian dia balik, kemudian dia akil, berakal. Akal itu pada diri orang yang sempurna. Adapun orang yang dia kehilangan kesempurnaan akalnya, maka tidak ada kewajiban baginya mengerjakan ibadah sholat. Tapi bagi selama akal itu masih ada, dalam kondisi yang paling lemah pun seseorang tetap dibantukan untuk mengerjakan sholat. Maka ini adalah kedudukan sholat yang sangat tinggi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati" dalam surat Al-Baqarah ayat 238. "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah 'alas shalawati, yaitu sholat-sholat yang fardu, yang wajib, was salatil wusta, dan sholat asar. Sholat asar termasuk dari sholat 5 waktu. Tetapi kenapa Allah menegaskan ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am? Yufidu at-takhsis, penyebutan sesuatu yang khusus setelah yang umum, maka itu menunjukkan ada kekhususan, ada kepenegasan. Kenapa kok asar itu disebut ulang? Banyak orang yang lalai, mereka bekerja sampai masuk waktu maghrib dan meninggalkan sholat asarnya. Kebanyakan di sini di waktu ini. Duhur mungkin dia istirahat, makan sambil kemudian sholat. Isya dia mungkin ba'dal maghrib dia di masjid, dia keluar dan sampai sholat isya. Ataupun seandainya dia menunda waktu isyanya kadang lama, kadang dia bisa mengerjakannya meskipun dia meninggalkan jamaah yang diwajibkan menurut sebagian ulama, tapi dia mungkin masih bisa mengerjakan subuh meskipun kadang mengerjakannya jam 7 karena bangun terlambat, tapi kadang masih mengerjakan. Tetapi kalau asar tidak ada alasan yang biasanya tepat ketika mereka meninggalkan sholat. Mengerjakannya mungkin, tetapi mengerjakannya di waktu maghrib. Dia sibuk urusan apalagi yang di Jakarta atau kota-kota besar, la ilaha illallah, pulang kerja jam 5 sampai rumah sudah isya. Atau pulang kerja jam 5 itu belum sholat, dia kadang-kadang habis selesai kerja langsung naik kendaraan berangkat sampai rumah jam isya. Jadi asar, maghrib, isya gabung. Hal yang demikian ini tentu tidak dibenarkan. Bahwa dibolehkan bagi seseorang untuk mengqadha sholatnya ketika satu, dia lupa. Orang yang lupa, kata Nabi SAW, maka tidak ada kafarat selain dia mengerjakan sholat saat dia ingat. Saat dia ingat, tapi lupanya bukan terus-menerus, tiap hari lupa. Nah ini bukan hal yang dibenarkan. Artinya dia ada urusan kesibukan yang penting untuk urusan umat, misalnya karena ngurusin pengungsi yang banjir dari mulai setelah zuhur sampai akhirnya masuk asar pun karena sibuk mengantarkan makanan dan membantu mengungsi dan sebagainya, isya. Kemudian kok ingatnya dari adzan maghrib, saya berdoa asar. Saat itu ketika benar dia lupa, dia mengerjakan sholat asar, kemudian sholat maghrib di waktu maghrib. Ini qadha yang dibolehkan. Atau seseorang yang pingsan dari waktu sebelum zuhur, dia pingsan, sadar di waktu isya, maka ketika sadar dia mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya-nya. Ini yang dibolehkan, dibenarkan. Bahkan dikatakan sebagian ulama bahwa ketika seseorang pingsan selama kurang dari 3 hari,
dia mengkodok semua sholatnya. Dimulai dari misalnya dia pingsan sebelum zuhur, sudah zuhur, asar, maghrib, isya untuk hari ini. Kemudian besoknya subuh untuk mengerjakan yang mengkodok kemarinnya itu subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya sampai sepertiga. Kalau sudah lewat dari 3 hari maka dia hanya wajib mengkodok 1 harinya. Allah Ta'ala alam. Ini berkaitan dengan masalah kodok. Adapun bagaimana seseorang yang dia tidak pernah sholat kemudian meninggal dunia, apakah dia dikodokkan? Siapa yang mau mengkodok? Tidak ada kodok bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau orang meninggalkan puasa di masa dulu dia jahil, maka dia wajib mengkodok puasanya. Menurut sebagian ulama, sebagian yang lainnya hanya wajib taubat. Tapi dalam bab sholat, sepakat ulama tidak ada yang namanya orang dulu dia masa jahiliyahnya, masa berandal-berandalnya tidak mengerjakan sholat, kemudian taubat. Sudah umurnya sudah 35 tahun taubat. Itu berarti separuh umurnya 15 tahun mulai dianggap baliknya umur 15 tahun sampai 35 tahun, 20 tahun dia harus mengkodok sholatnya. Tidak akan mampu, dan tidak ada. Karena sungguhnya Mu'adzah binti Abdullah rahimahullah ta'ala, beliau bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Ummul Mukminin atau ya Aisyah, ma balul haidi taqdi as-shawma wa la taqdi as-salata. Wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mengapa orang wanita yang haid tidak mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholatnya? Qalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aharuriyatun anti, apakah kamu ini murji'ah? Apakah kamu ini khawarij? Haruriyah itu khawarij. Apakah kamu ini termasuk khawarij, yaitu yang menentang dalil atau mengingkari dalil? Maka dikatakan, la lastu bi haruriyah, saya bukan haruriyah, walakin di asal, akan tapi saya ingin tahu, artinya saya betul-betul tidak tahu mengapa. Maka berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala kana yusibuna dzalika. Pertanyaan serupa ini juga pernah terjadi pada kami. Yakni kami menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirna biqada'i shaum wa lam nu'mar biqada'i shalat. Kami dulu diperintahkan untuk mengqadha puasa kami kalau kami haid, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat kami ketika kami meninggalkan salat di masa haid. Seandainya salat itu kedudukannya seperti puasa ketika ditinggalkan karena udzur harus diqadha, maka tadi orang-orang yang dulu meninggalkan sholat dia wajib mengqadha masa-masa dia tidak sholat. Ada sebagian orang yang berbuat seperti itu, dan itu tidak ada dalil yang menunjangnya, yang menguatkannya, yang menjadi dasarnya. Kita mungkin mendapati beberapa orang ketika dulu pernah meninggalkan sholat di masa-masa jahilnya, kemudian dia bertobat, dia ngaji, ngerti, kemudian setiap hari ya di sholat fardu dia sholat 2-3 kali. Misalnya maghrib, setelah maghrib dia sholat lagi maghrib 3 kali atau 2 kali. Ditanya, kenapa kau mengulang sholat maghrib sampai 2 kali atau 3 kali setelah sholat bersama kami? Dulu saya tidak sholat, sekarang saya qadha. Yang demikian ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Yang wajib bagi seseorang ketika dulu meninggalkan sholat karena kejahilan atau yang lainnya, wajibnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertaubat kepada Allah wa Ta'ala, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak amal soleh, termasuk banyak istighfar, banyak sedekah, banyak qiyamul lail, banyak melaksanakan sholat sunnah, dan bukan mengulangi sholat yang ditinggalkan di masa lalu. Karena tidak ada dalil, dan ibadah itu tidak bersandar kepada qiyas. Kan puasa saja disuruh mengqadha, kalau begitu sholat itu tidak demikian. Kalau ada contoh dari Nabi SAW atau perintah dari Nabi SAW untuk mengqadha sholat, maka kita mengqadha
tidak ada perintah untuk mengqadha sholat, maka tidak ada kewajiban apapun bagi kita mengqadha sholat-sholat yang kita tinggalkan di masa lalu. Dan inilah yang harus. Kemudian ada lagi yang sampai ketika meninggal dunia, karena dilihat ini orang yang meninggal dunia suka ninggalin sholat. Coba dihitung berapa dia nggak ngerjain sholat. Misalnya kadang yang kita sayangkan ketika seseorang sakit, ini yang sering terjadi ketika orang sakit tidak dibimbing, kecuali dia sudah hilang kemampuan mengingatnya karena pikun dan sebagainya. Itu pun masih dianjurkan untuk dituntun, dibisikkan, meskipun seringkali itu nggak berpengaruh karena dia sudah tidak bisa mengingati apa-apa kecuali sedikit. Ada ingat, ada lupa, kadang-kadang ucapan istighfar saja sulit. Ada orang yang seperti itu karena sudah kehilangan ingatannya. Orang seperti ini sudah gugur kewajiban-kewajiban Islam, kewajiban-kewajiban Islamnya gugur. Ketika orang seperti ini tidak berpuasa pun, menurut para ulama bahwa dia tidak ada wajib fidyah, sebagaimana tidak ada wajib untuk sholat ketika memang sudah tidak ada. Seperti juga orang yang gila. Orang yang gila, dia tidak mengerjakan sholat, tidak menunaikan puasa, apalagi yang lainnya. Lalu bagaimana hisabnya? Hisabnya dihitung dari mulai balik sampai dengan sebelum gila. Masa itulah umur efektif bagi ibadahnya. Kalau dulu di masa itu dia baik, maka itulah yang baik. Atau dia masih dalam kondisi iman, maka masa gilanya itu menjadi penghapus bagi dosa-dosanya, insyaallah ta'ala. Kembali kepada tadi apa namanya tadi, yakni bahwa orang yang meninggalkan sholat, dan terutama di saat sakit, ini perlu keluarga itu untuk, terutama kadang di rumah sakit, di ICU, yang melihat jam, ya dalam kondisi tapi dia masih sadar dan masih ingat penuh, maka keluarganya harus selalu datang dan membantunya tayamum kalau tidak bisa wudhu, kemudian dibimbing untuk sholat. Kalau masih bisa mengerjakan sholat, ya tungguin. Kalau dia misalnya agak kurang bisa, dibantu dengan dibacakan sholat di telinganya sehingga dia mengikuti bacaan sholat dari mulai takbir sampai dengan salamnya. Jangan dibiarkan apa-apa nanti dikodok saja, tidak ada, atau dibayar fidyahnya, tidak ada. Ada orang seperti itu, dia sakit selama sebulan sehingga tidak sholat, maka dia difidyah. Dasarnya tidak ada. Berapa takaran fidyah bagi orang yang meninggalkan sholat? Tidak ada. Karena memang tidak ada dalilnya. Fidyah itu bagi orang yang tidak berpuasa karena sakit, yang sakitnya sebenarnya masih diharapkan sembuh tapi kemudian meninggal dunia, maka dia dibayar fidyah, dikodok. Sebagai ulama dikodok dengan mengkodok, yaitu anak-anaknya mengkodok puasanya. Adapun mereka yang sudah tua, yang sudah tidak mampu berpuasa, kemudian meninggal dunia, maka dibayar fidyahnya sebanyak puasa-puasa yang dia tinggalkan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang wajib dikodok oleh walinya, ahli warisnya adalah puasa-puasa nazar. Puasa-puasa nazar maka wajib dikerjakan. Misalnya seseorang bernazar akan berpuasa selama 10 hari karena dia sembuh dari penyakitnya. Kemudian dia belum melaksanakan puasa nazarnya 10 hari itu, kemudian meninggal dunia. Maka keluarganya lah yang wajib mengkodok puasanya. Ini puasa nazar. Adapun puasa Ramadan, maka sebagian mengatakan demikian selama sakitnya adalah sakit biasa yang diharapkan sembuhnya, kemudian meninggal dunia, maka dia wajib mengkodok. Yang mengkodok siapa? Keluarganya. Satu pendapat. Pendapat lain mengatakan yakni tidak wajib dikodok, tapi dia wajib dibayar fidyah. Dan yang lebih wajib adalah insyaallah adalah dikodok oleh ahlul bayitnya, ya ahli warisnya, wali-walinya. Selama dia memang orang yang sebenarnya berpuasa, hanya saja tidak mengerjakan karena sakitnya kemudian meninggal dunia. Ini.
Kaitannya kalau itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk membayar fidyah bagi sholat yang ditinggalkan. Kalau orang itu meninggalkan sholatnya dulu ya karena kenakalannya, maka ya bahkan bagaimana hukum orang yang meninggal dunia yang tidak sholat? Dia dihukumi seperti orang kafir, tidak disolat, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dimakam, didoakan, dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Ini hinanya orang yang meninggalkan sholat. Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain, yang seperti kita bacakan riwayat di atas bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Bahkan ada sebuah riwayat, saya lupa lafalnya, orang yang tidak mengerjakan sholat nanti dibangkitkan di yaumul kiamat bersama Haman, Fir'aun, dan Abu Jahal. Maknanya apa dibangkitkan? Dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan Fir'aun, Haman, dan Abu Jahal. Mati dalam keadaan kafir. Tidak dihisap ya? Dihisapnya langsung. Karena pada hari kiamat nanti setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan yang sejenisnya, dengan orang-orang yang sekelompoknya, yang sejenisnya atau penyembah berhala. Dia akan dikumpulkan dengan berhala yang disembahnya. Kemudian berhala itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan diikuti oleh pengikutnya. Yang menyembah syaitan, maka syaitan itu yang akan, mereka yang menyembahnya akan mengikuti syaitan, dan syaitan itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan pengikutnya pun akan masuk ke dalam neraka. Yang Fir'aun, Haman, dan Abu Jahal termasuk orang-orang yang kafir, yang mereka menyembah berhala ataupun tidak menuhankan siapapun, bahkan menuhankan dirinya seperti Fir'aun. Maka mereka ini juga akan digiring di tempat artinya masuk dalam neraka. Ya, cukup bertobat saja atau mengulangi lagi syahadatnya ada. Bertobat kepada Allah dan tidak akan memperbaharui syahadatnya. Tidak mengapa dia memperbaharui syahadatnya, yakni dengan, karena dia sudah asalnya muslim, tapi kalau dia kafir, murtad, maka dia wajib kembali kepada Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadatnya. Meskipun sendiri tidak mensaksikan, tapi kalau dia murtadnya di hadapan umum, maka dia wajib menyatakan dirinya Islam kembali di hadapan umum, paling tidak di hadapan orang-orang yang mengetahui dia murtad. Tapi kalau orang yang terjatuh kepada kekufuran semacam meninggalkan sholat dan sejenisnya, wajibnya adalah bertaubat. Adapun dia memperbaharui syahadatnya, maka itu lebih baik, lebih utama, karena akan membersihkan dirinya. Hal-hal yang semacam ini kadang sering kali terabaikan, terutama yang kita sayangkan, yakni tadi ketika ada dari keluarga yang sakit kemudian terabaikan dari sholatnya. Justru di saat-saat dia terakhir itu dia butuh bimbingan, dan saat itu adalah syaitan sangat kuat sekali mengganggu seseorang. Apa harapan syaitan? Dari semua usahanya menyesatkan manusia, dia ingin di akhir hayat manusia itu dia kafir. Bahkan Imam Ahmad dan juga para ulama-ulama besar, mereka ini tantangannya ketika di akhir hayatnya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala diriwayatkan di akhir hayatnya dia sampai mengatakan, tiba-tiba mengatakan tidak. Anaknya yang bersama beliau rahimahullah menanyakan kepada ayahnya, kenapa engkau mengatakan tidak? Barusan syaitan membisikkan kepadaku, wahai Ahmad, engkau selamat, sebentar lagi engkau sudah terbebaskan dari segala urusan dunia dan engkau akan menjadi ahli jannah. Itu daya syaitan, sehingga engkau sudah tidak perlu melakukan apa-apa lagi, termasuk ibaratnya kau
sudah nggak perlu sholat lagi seolah-olah seperti itu di sakitnya. Maka beliau mengatakan tidak, yakni tidak ada jaminan keselamatan seseorang dari ancaman kesesatan sampai seseorang, kata beliau dalam buaya lain, sampai kaki saya melangkah masuk ke dalam surga baru. Selama kaki kita belum melangkahkan di pintu surga, belum masuk pintu surga, maka belum ada jaminan keamanan. Di sini menunjukkan apa? Kekhawatiran yang harus ada pada diri kita terhadap diri kita, tidak merasa aman dari kesesatan. Karena kalau kita ingin tahu bahwa orang-orang yang sesat dari golongan-golongan Islam yang terpecah menjadi berapa? 73. Ingat, 73 itu pecahannya dari Islam semua, bukan campur dengan di luar Islam. Dan hanya satu yang selamat. Nabi mengatakan bahwa wahidatun fil jannah, isnatani wa sab'una fil nar, wa wahidatun fil jannah. 72 neraka dan hanya satu yang masuk surga. Yang tokoh-tokoh dari 72 itu bukan orang-orang yang jahil dan bukan orang yang nggak ngerti agama. Mereka itu hafal Quran, mereka ngerti bahasa Arab. Nabi mengatakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka ini adalah dari kulit kita, dari bangsa kita, orang Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bahasa asli mereka adalah Arab. Bahasa kita, yakni bahasa Arab. Makanya paham Al-Quran, tapi paham bahasa Arab, tapi menafsirkan Al-Qurannya dengan akal pikirannya. Mereka ini oleh Rasulullah SAW dikatakan yang rukun minad din kama yang rukun sahmu minar romiyah. Mereka melenceng dari agama seperti melencengnya anak panah dari sasarannya. Jadi tidak tepat ke sasaran, tapi melenceng ke tempat yang lain. Dan mereka ini dikatakan oleh Nabi SAW, kebanyakan kaum munafik dari umatku, mereka adalah orang-orang yang hafal Quran. Aktsarul munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang-orang munafik dari umatku, mereka itu orang-orang pembaca Al-Quran, artinya hafal Quran, ngerti Al-Quran. Maka ini apa isyaratnya? Bahwa kita tidak boleh merasa tahu dan sudah menguasai sampai kita betul-betul tahu bahwa sumber yang kita pegangi adalah sumber yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Mereka juga yaqra'una Al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Mereka ini membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu mereka hafal Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya tidak meresap ke dalam dada dengan pemahaman yang benar. Maka kita harus khawatir terhadap diri kita dan tidak pernah merasa nyaman, aman sampai kita tahu bahwa kita berada di atas kebenaran dan kita selamat dari kesesatan. Kalau 71, 73 hanya satu yang selamat. Artinya apa 70? Hanya satu, sedikit yang selamat. Meskipun 72 itu tidak semuanya kekal dalam neraka. Ada yang masuk neraka nanti akan keluar, tapi terancam dengan neraka dulu karena Nabi menyatakannya isnatani wasabuna finnar, 72 golongan itu di dalam api. Dan ini bukan penyebutan dia berada dalam kelompok mana, tapi dari sikap dan sifat amalannya. Meskipun dia mungkin berada di tengah-tengah kita, akan tetapi bila pengamalannya, pemahamannya bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasul SAW dan yang dipegangi oleh para sahabat, maka dia bukan dari golongan. Makanya Nabi sering mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan dari golongan kami. Beliau berbicara di hadapan para sahabatnya yang mereka semua ngajinya sama Rasul SAW untuk mengingatkan kepada mereka tidak boleh merasa aman dari ketergelinciran dan kesesatan yang bisa terjadi. Bahkan tokoh Mu'tazilah bukan orang yang jahil. Tokoh Jahmiyah adalah orang yang ahli beragama.
agama. Khawarij itu ahli ibadah. Dia hafal Quran sampai dikatakan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau engkau melihat menjadikan sholatmu dengan sholat mereka, engkau akan meremehkan sholatmu. Engkau akan menganggap sholatmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sholatnya mereka. Orang Khawarij. Kalau kau lihat puasamu dan puasa mereka yang ibadah puasa sunnahnya, kamu merasa puasamu remeh. Artinya sedikit kamu berpuasa sunnah dibandingkan mereka. Akan tetapi apa kata Nabi tentang orang-orang Khawarij? Hum syarrul khalqi wal khaliqah tahta adibis sama. Mereka adalah seburuk makhluk di kolong langit ini. La ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW mengatakan hum kilabun nar. Mereka orang Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Di sini menunjukkan apa? Bahwa yang dituntut dari kita adalah pengamalan terhadap agama dengan pemahaman yang benar dari sumber yang bersambung sampai kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Dan terutama di dalam sholat, maka sholat ini juga merupakan bagian yang terpenting, karena sholat inilah yang menentukan nanti di amalan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-shalah." Dan riwayat, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah." Fa in salahat, salaha sa'iru amali. Fa in fasadat, fasada sa'iru amali. Hal pertama, ibadah pertama yang nanti akan diperhitungkan, akan dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Aman sholahat, sholatu fa'in sholahat, faqad sholahat sa'il amali. Faqad aflaha, kalau dibaca faqad aflaha wa anja. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Wa Tirmidzi wa hasanahu wa Abu Daud wa Nasa'i. Apabila sholatnya baik, sholatnya benar, maka dia aflah, beruntung, wa anja, sukses, beruntung dan sukses. Wa in fasadat, kalau sholatnya tidak benar, rusak dan sah, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah rugi, gagal dan rugi. Gagal dan rugi. Dalam riwayat lain, paman fa'in sholahat sholahat sa'il amali. Kalau sholatnya benar, maka seluruh amalan yang lainnya yang soleh baru baik benar. Fa'in fasadat fasada sa'il amali. Kalau sholatnya salah, rusak, tidak sah, fasada sa'il amali. Seluruh amalan lainnya pun ikut rusak. Penjelasannya gimana sedikit? Ketika seseorang melaksanakan sholat, kemudian sholatnya itu tidak sah, maka kalau itu dikerjakan terjadi hampir tiap hari sampai akhir hayatnya, maka dia seperti orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, semua amal solehnya tidak ada faedahnya. Sedekahnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, baktinya kepada orang tua, baiknya kepada masyarakat, kepada semua tidak ada gunanya. Karena orang yang tidak sholat sama dengan karena orang yang tidak sah sholatnya sama dengan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat adalah kafir. Besar sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala pernah melihat seorang sholat yang tidak tumaninah, tidak menyempurnakan berdirinya, rukuknya, sujudnya, lalu ditegur, berapa lama kamu sholat seperti ini? Bukan sana, arba'in sana, sejak 40 tahun katanya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala apa? Maka sungguh kamu selama 40 tahun, apabila kamu mati dalam keadaan sholatmu seperti ini, maka sungguh kamu mati dalam keadaan keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka diajarinya di dalam sebuah riwayat sebutkan maka Abdullah bin Mas'ud mengajarinya sholat dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salatnya. Di zaman ini orang kebanyakan mengerjakan sholat tergesa-gesa. Bila tumakninahnya pada tumakninah termasuk rukun dari sholat. Dan ketika seseorang kehilangan tumakninahnya yaitu rukun, belum lagi rukunnya tegak lurus, tulang-tulang belum mengambil posisi tempatnya, tulang-tulang tubuh ini belum pada posisi tempatnya, dia sudah bangkit kepada iktidal. Belum berdiri iktidal tegak lurus dan tulang belum kembali kepada posisinya, dia sudah sujud. Kadang-kadang sujud hanya baru nempel langsung sudah bangkit. Dan dia ini sedang sholat atau sedang main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat yang sangat baik kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Beliau bacaannya tertartil. Rukuknya lamanya seperti beliau berdiri. Sujudnya lamanya seperti beliau berdiri membaca surat. Kita seringkali kadang-kadang berdirinya yang saya selalu harus ingatkan ketika membaca Fatihah jadul bisa pelan, tapi ketika membaca Fatihah di bacaan sir luar biasa lancarnya. Karena apa? Kita ini sholat untuk siapa ketika membaca Fatihah? Untuk Allah atau untuk jamaah apapun? Kan gitu, ketika logikanya gitu. Ketika rokaat ketiga kan nggak ada yang jelas, nggak ada yang jelas, cepat aja. Itu yang sering kita alami. Saya ini orang nggak bisa baca cepat. Dalam sholat apalagi Fatihah itu saya tidak bisa baca cepat. Yang bacanya ya tartil. Maka saya sering ketinggalan kalau di rakaat ketiga. Itu hampir di banyak masjid. Bahkan kadang-kadang di masjid kita ketika imamnya bukan yang semestinya, pun kadang-kadang saya ketinggalan sehingga akhirnya buru-buru, padahal Fatihah termasuk rukun itu sholat. Maka di sini yang harus diperhatikan bahwa kita sholat karena Allah, maka tartilnya di dalam sir juga seperti tartilnya kita ketika membaca jahar. Jangan ketika membaca jahar sangat indah panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim dan seterusnya. Giliran bacaan sir Allah Akbar. Kita baru iyyaka na'budu sudah Allah Akbar. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita belum memahami hakikat sholat kita. Tidak ada sikap pengagungan kita terhadap Allah. Karena hakikatnya kita ketika sedang sholat sedang bersama Allah. Maka belajar untuk tumakninah dan khusyuk. Karena dengan belajar tumakninah dan khusyuk, insya Allah itu akan berpengaruh dalam perilaku kita. Karena Allah berjanji inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini jelas, sesungguhnya sholat itu mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita masih berlaku munkar dan keji, artinya sholat kita tidak benar. Karena mustahil Allah bohong, mustahil ayat salah. Al-Quran pasti, nilai kebenarannya pasti 1000%, 100%. Artinya ketika kita masih ada ketidakbaikan pada perilaku kita di luar sholat, pertanda sholat kita yang belum benar. Seberapa besar
seberapa besar kemenahan dan kelalaian atau ketidakbaikan sholat kita itu akan berpengaruh di luar sholat kita. Khusyuknya seseorang di dalam sholat akan terbawa ke dalam khusyuknya dia di luar sholat. Aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk melihatku. Fasholli li rabbika, sholatlah kamu untuk Tuhanmu. Ini maka kita harus menata dari mulai hati untuk sholat itu kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ingat Allah itu juga di dalam sholat dan di luar sholat, dan diharapkan itu akan menjadi sebab istiqomahnya seseorang di dunia, sehingga akan menjadikan sebab kelancarannya di dalam menyeberangi sirat. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama, yaitu kita minta petunjuk jalan yang lurus, yaitu di dunia istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhirat kita dimudahkan, dilancarkan menyeberang sirat yang jaraknya bisa ratusan tahun atau ribuan tahun penyeberangannya. Tapi ada orang-orang yang menyeberanginya hanya sekejap mata. Tidakkah kita ingin itu hanya mengerikan karena dirinya ada pengait-pengait yang memiliki duri-duri yang tajam, di bawahnya neraka, itu sirat itu sangat licin dan seseorang mudah tergelincir. Dan jaraknya tadi bisa ratusan sampai ribuan tahun. Karena itu di atas neraka, dan luasnya neraka itu di hari kiamat itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Neraka itu digusur oleh 4,9 miliar malaikat. Satu malaikatnya lebih tinggi dari gunung Himalaya. Karena gunung itu hanya dalam raupan tangannya kok. Kalau itu ada 4,9 miliar, berapa luasnya? Dan itu sirat dibentangkan di atasnya, dan kita akan menyeberangi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan melewati sirat tadi. Dan itu adalah satu ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin. Maka itu yang ketika seseorang ingin membangkitkan khusyuan, disebutkan dari para salaf, seseorang ketika ingin menumbuhkan khusyuan dalam sholatnya, kata beliau, ketika saya berdiri mau menghadap Allah, maka saya membayangkan sedang berdiri di atas sirat. Di kanan kiri saya ada kalari, yaitu ada cangkang-cangkang yang memiliki duri yang tajam. Dan itu sirat yang licin, di bawahnya neraka. Maka bagaimana seseorang ketika merasa dia berada di posisi seperti itu, maka dia akan mencurahkan segenap hatinya untuk hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya pembahasan sholat itu terutama tentang ta'dimus sholat, pengagungan terhadap sholat. Sehingga orang yang bisa merasakan nikmatnya sholat, ya Allah, kita belum bisa, tapi kita ingin, harus ada, dan harus kita belajar dan melatih ini. Karena ketika terjadi pengurangan yang terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita belajar sholat sedikit lama saja di awalnya pasti nggak ingat, konsentrasi, kacau, pikiran, kemana segala macam. Tapi bila itu terus dilakukan secara berulang, maka akan tumbuh kebiasaan baik itu. Dan itu harus kita hina, jangan sampai nanti kita terlambat karena waktu kita sangat sedikit, waktu yang kita miliki sangat sedikit. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita harus punya itu. Mungkin ini saja
sebenarnya masih banyak pembahasan-pembahasan itu, tapi minimal tadi secara global bahwa yakni orang yang meremehkan sholatnya maka ibarat amal ibadah kebaikannya tidak lagi bermanfaat. Orang yang kehilangan nilai sholatnya, meninggalkan sholat juga sama orang yang kehilangan nilai sholatnya. Sebenarnya banyak riwayat-riwayat dari Umar bin Khattab, dari Anas bin Malik, dari Thawrah bin Abdillah, Ubaidillah, dan juga dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang menyebutkan riwayat-riwayat bahwa orang sholat bisa jadi dia selama 60 tahun sholat tidak satu rakaat pun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa kita tidak boleh merasa yakin dengan sholat kita sampai kita mempelajari dengan baik seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertentu yang paling tidak yang rukun dan wajibnya kita ketahui dan kita kerjakan dengan benar. Itu yang terpentingnya. Nanti bertahap meningkat kepada yang lebih dari itu, yaitu mencapai kekhusyuan yang lebih banyak. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang sholat keluar dari sholatnya tidak membawa selain 1/10, 1/9, 1/8. Artinya kita sholat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat apabila seseorang itu selesai dari sholatnya, dia tidak membawa dari sholatnya selain 1/10 dari sholatnya. Ada yang 1/9, lebih tinggi lagi 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, setengah paling banter. Artinya kalau kita sholat 4 rakaat, kalau kita bisa konsentrasi setengah sholat kita rakaatnya cuma 2 rakaat yang kita benar. Yang 2 rakaatnya Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita kok bukan di setengah, di 1/10. Kadang-kadang takbir sama-sama. Maka di sini kita wajib menghadirkan hati. Niat itu menghadirkan hati, bukan dengan melafalkan niat. Yang dituntut adalah menghadirkan hati bahwa kita hendak mengerjakan sholat. Hati kita bahwa saya mau menghadap Allah. Mungkin saja insyaallah ta'ala kita akan pembahasan pada hal-hal yang mungkin terkait nanti bi'idznillah ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ustaz dari Pokok